Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan dan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya dan ketiga teman saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Jabatan dan Evaluasi dengan dosen pembimbing Ibu Dra Asmariwilasti, MPD PhD, dan Bapak Ranggi Rahimul Insan, SP MSI. Kami adalah mahasiswi program studi diploma 3 Tata Boga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Dengan anggota kelompok kami yaitu Aziza Fadra Ramadan dengan NIM 2107986, Sukma Syafira dengan NIM 2107967, Syafana Mira yaitu saya sendiri dengan NIM 2107968, dan Fioni Delusia dengan NIM 2107979. Pengertian analisa jabatan. Analisis jabatan adalah kegiatan yang menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan atau penempatan karyawan. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis jabatan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Analisis jabatan yang lengkap adalah dasar untuk hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Analisis jabatan yang lengkap menyediakan informasi sebagai berikut. Yang pertama ada menuliskan job description, seleksi karyawan, pelatihan, person power planning, penilaian kinerja, job klasifikasi, job evaluasi, job design sesuai dengan pedoman hukum, dan analisis organisasi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aziza Fadra Ramadan. Untuk Aziza, disilahkan. Fungsi dan peran dari analisa jabatan. A. Fungsi dari analisa jabatan dalam industri dan organisasi. Yang pertama, menentukan basis regional bagi struktur kompensasi. 2. Mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. 3. Menghapus persyaratan kerja yang dapat menyebabkan adanya diskriminasi dalam pengadaan sumber daya manusia. 4. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. 5. Memadukan lamaran dan lowongan kerja yang ada. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Fioni Delusia. Kepada Fioni, dipersilahkan. Terima kasih kepada Aziza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai peran dari analisis jabatan. Yang pertama, analisis jabatan berperan sebagai penempatan posisi tenaga kerja. 2. Mengembangkan rencana-rencana pengembangan pegawai yang potensial. 3. Menetapkan standar prestasi kerja yang realistik. 4. Menetapkan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Yang 5. Membantu revisi struktur organisasi. Yang 6. Memperkenalkan karyawan baru dengan memperkerjakan mereka. 7. Memperbaiki alur kerja. Yang ke-8, memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. 9, menetapkan garis promosi dan dalam semua departemen dan organisasi. Baiklah, kegunaan analisis jabatan, uraian jabatan, spesifikasi jabatan sebagai hasil dari analisis jabatan mempunyai banyak manfaat, antara lain 1. Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. 2. Sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Yang ketiga, dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Yang keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Keenam, sebagai merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah penetapan seorang untuk jabatan tertentu perlu dilakukan analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan yang sangat berguna
untuk berbagai keperluan perancangan organisasi dalam perancangan jabatan atau job desk. Job desk adalah suatu keharusan dan harus dilakukan sejak awal untuk organisasi yang masih baru dan strukturnya masih berkembang terus lebih baik dan membaik. Dapat disimpulkan dengan analisis jabatan, kita perlu memperoleh informasi tentang uraian jabatan, pekerjaan, kemampuan, spesifikasi kerja, dan evaluasi kerja bagi pekerja pada organisasi atau perusahaan tersebut. Terima kasih untuk keseluruhan teman-teman yang telah terlibat dari presentasi ini. Tak lebih tak kurang, mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengulangan kata, atau salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.